Baik pemirsa TV Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemerintah telah mencanangkan impor beras sebanyak 500.000 ton pada awal 2023 nanti. Bagaimana sebenarnya kondisi stok beras di Indonesia pada saat ini? Untuk membahasnya telah bergabung bersama saya Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI yaitu Bapak Deddy Mulyadi. Bapak, Ya, gimana? bagaimana sebenarnya kondisi stok beras di Indonesia selama ini, Pak? Yang pertama bahwa kalau beras di pasar itu masih relatif distribusinya lancar. Suplainya saya lihat masih relatif lancar. Saya kan sudah keliling ke berbagai pasar. Nah, keberadaannya beras itu berada di para bandar, ya kan, sebagai para pengusaha yang melakukan pengelolaan beras dari mulai pembelian gabah, penjemuran, penggilingan, sampai pada penjualan. Nah, yang menjadi problem adalah kenapa sih stok beras di Bulognya nggak ada, atau misalnya jumlahnya tidak terlalu tinggi karena kan serapan Bulognya juga rendah. Nah, untuk itu dalam pandangan saya, andai kata ada impor itu difokuskan untuk mengisi cadangan beras nasional, cadangan pangan nasional. Jadi untuk ngisi gudang-gudang Bulog, bukan untuk mengguyur pasar. Karena apa? Karena pasar hari ini biarkan para petani itu menikmati harga gabah yang ideal. Yaitu harga gabah yang ideal itu kisaran 55 sampai 6.000 per kilogram kering, ya giling kan. Ini yang harus menjadi bahan perhatian kita semua. Dan kalau lihat dari data BPS kan produksi padinya juga relatif masih baik gitu loh. Dan kemudian andai kata gudang Bulog pun diisi, isilah gudang itu untuk mengisi program-program pemerintah seperti bantuan pangan non tunai, kemudian penanganan bencana yang selama ini program Kemensos itu menggunakan beras yang berasal dari warga, dari masyarakat, dari pedagang, bukan beras yang berasal dari Bulog. Mengenai yang perbedaan datanya, Pak, dari Kementan sama Bulog Kalau sendiri? saya standarisasinya data BPS saja lah. Kalau data BPS saja karena BPS kan lebih independen dalam membuat data. Nah, misalnya kita tidak menggunakan klaim yang ada di Bulog, tidak menggunakan klaim yang ada di Kementan. Kita tidak berdebat pada itu. Ya sudahlah, gunakanlah data yang ada di BPS. Yang berikutnya kelembagaan tersebut harus memiliki data yang sama. Tidak boleh menyajikan data yang berbeda, kan pemerintahnya sama, satu pemerintahan. Untuk yang seiring dengan persiapan Nataru ini sendiri, Pak, bagaimana stok beras? Iya, kan saya sudah sampaikan stok beras relatif cukup, cuman adanya di pedagang, adanya di gudang-gudang beras milik petani, milik pedagang, milik saudagar. Karena yang selama ini menyerap gabahnya adalah mereka. Kan serapan Bulognya masih relatif rendah. Nah, ini yang kalau serapan dilakukan sekarang memang kurang tepat gitu loh. Karena serapan itu harusnya dilakukan sekitar bulan April, bulan Mei. Ya. Maaf, sejauh ini selama 3 tahun terakhir kan Kementan berhasil jaga stok nih. Apakah nantinya ya ini ada kendala gitu, Pak, yang mendasari buat stop dari swasembada beras? Ya, saya pikir kita tinggal mengoptimalkan irigasinya ditingkatkan, penyediaan pupuknya memadai, penyediaan obat-obatan memadai, perbenihannya semakin ditingkatkan, serta didorong para petaninya untuk terus menanam. Karena selama ini dunia pertanian kehilangan tenaga kerjanya sebenarnya. Ini yang termasuk juga menjaga areal sawah. Jangan terus-terusan mengalami perubahan peruntukan. Ini yang harus dilakukan negara. Manusia bertambah, jumlah produksi pangan terancam oleh semakin penyempitan lahan. Dan kemudian berbagai sarana dan prasarana yang harus terus mendapat perhatian dari pemerintah. Ini fokus ya. Karena kalau ngimpor tuh gampang. Ini harus kita fokus gitu ada bagaimana kita punya produksi. Jadi saya tegaskan sekali lagi, impor pemerintah harus diperuntukkan untuk ngisi gudang Bulog yang kosong. Dan gudang Bulognya diperuntukkan sebagai cadangan pangan nasional untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi apabila stok di pasar itu kosong. Tetapi selama masih ada stok di para pedagang, stok itu dulu yang harus terus diserap ke pasar.
Karena apa? Karena kalau misalnya nanti pasar diguyur sama beras impor, stok yang ada di pedagang tersumbat, mereka sudah mengalami rugi karena melakukan pembiayaan sudah sejak lama, dari mulai pembelian, kemudian pengelolaan sampai distribusi penjualan. Yang akan berdampak adalah nanti petani. Nanti di bulan Maret, April panen raya lagi, mereka akan kesulitan dalam menjual gabahnya. Karena seringkali kalau jumlah berasnya sudah sangat banyak, kemudian para tengkulak atau para bandar membeli gabahnya itu seringkali tidak tunai. Karena nunggu berasnya jadi duit dulu. Oke. Gitu loh. Ya. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesediaannya. Baik pemirsa TVR Parlemen, demikianlah wawancara saya dengan Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI yaitu Bapak Deddy Mulyadi, yang mana DPR menjelaskan bahwa stok beras di Indonesia masih relatif aman dan impor akan dibuka untuk mengisi gudang Bulog yang kosong. Saya melaporkan dari Gedung Nusantara 2 DPR RI. Terima kasih atas perhatiannya dan kembalikan ke rekan saya di studio.